Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Amma ba'd. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-faidatu rabi'ah, anni ra'aitu ba'dal khalqi yadhunnu anna syarafahu wa 'izzahu fi kathratil aqwam wal ashair, wa za'ama akharuna annahu fi tharwatil amwali wa kathratil auladi faftakharu biha, wa hasaba ba'duhum anna al-'izza wasyarafa fi ghasbi amwalin nasi wa zulmihim wa safki dima'ihim, wa taqat ta'ifatun annahu fi itlafil mali wa israfihi wa tabdzirihi. Fata'ammaltu fi qawlihi ta'ala inna akramakum 'indallahi atqakum, fakhtartu taqwa wa i'taqadtu anna al-Qur'ana haqqun sadiqun wa dhannahum wa husbanuhum kulluha batilun zailun. Kita masuk kepada faidah ngaji, faidah ilmu, faidah keliling majelis-majelis taklim yang keempat. Alhamdulillah kita di Banjarmasin sudah ada kajian-kajian keliling ya, di Hasanuddin, di Al-Jihad, di Mujahidin, di mana-mana ada. Dan rutin kita ikut pengajian dengan banyak ustadz. Tapi kemudian apa yang kita dapatkan dalam setiap kita ngaji, ini yang tentunya yang utama. Bukan ngajinya yang ini, tapi apa hasil kita ngaji. Ini yang pertama kali ditanyakan oleh Syekh Al-Balkhi di awal, bahwa engkau ngaji kepadaku selama ini ya, sahabatani mundu 30 sanatan, selama 30 tahun kau ngaji, kau belajar, kau berteman dengan aku. Lalu selama itu mahassalta fiha, apa hasil kita ngaji itu apa? Maka kemarin kita lihat beberapa macam hasil, yaitu yang pertama adalah ketika berbicara tentang persoalan kecintaan. Selama aku mengaji, selama belajar, anni nazartu ilal khalqi, aku melihat kepada makhluk, kepada manusia. Fara'aitu likulli minhum mahbuban, kulihat tiap-tiap mereka saling mencintai, wa ma'syukan, dan saling merindukan. Yuhibbuhu wa ya'syukuhu, dengan yang dicintai dan yang dirindukan. Apa yang kita cintai, yang kita rindukan? Harta, misalkan pangkat, jabatan, kekayaan, makanan lezat, suami, istri, anak, semua kita cintai. Tetapi kata beliau, wa ba'duhu yusahibuhu wa ba'du dzalikal mahbub, sebagian yang demikian itu, yang dicintai itu, yusahibu ila maradil maut, hanya nemanin sampai ketika kita sakit.
Makanan lezat ketika sakit nggak guna lagi. Siapa yang orang sakit mau makan? Hibak makanan, ada anggur, ada apel, ada ayam, ada durian apalagi musimnya, ada sawo, nggak makan Pak. Sop, soto, rawon disediain, nggak dia makan. Yang makan siapa? Yang sehat. Anak-anak kita 5, yang nemanin paling 1. Untung kalau kelimanya 1 misalnya nemanin, alhamdulillah. Itu gak makan makanan kita juga. Bapak ikam kesini hendak makan gitpian mai. Ini kan makan ya kalau ujar. Memang orang sakit nggak bisa makan, ya kan? Dan makanan itu untuk yang sehat. Yang sakit makan bubur kan yang dari rumah sakit. Yang makanan yang rumah sakit bukan untuk yang sakit. Karena nambah sakit nanti. Coba makan durian tambah sakit dia. Makan rawon ada lemak di sana, nggak bisa untuk yang sehat itu. Nah, lalu sebagian lagi wa ba'du yusayibu ila syafiqil qabr, lalu mengawani sampai ke liang kuburan. Meninggal, lalu kita masih teman-teman kita datang sampai ke liang kubur, udah nyolatin kan dibawa ke kuburan. Summa yarji'u kulluhu wa yatruku faridan wahidan, limbah tuntung mengubur pulihkan dan meninggalkan sorangan. Tidak ada satu pun yang mau masuk ke dalamnya. Ada yang mau Pak? Laki nang katanya si hidup semati, kau yang mati aku nang hidup kan gitu. Tuntung mati bini kawin pulang. Bini nang lakinya mati nggak mau ikut. Betul matanya nangis. Sebelah mencari mana ganti lakiku. Masih mencari juga kan? Melihat. Iya. Nah, maka nggak mau ikut. Teman juga la yadkhulu ma'ahu fi qabri, kada umpat masuk bersama dia dalam kuburnya, minhum di antara mereka ahadun satu pun kadada yang satu pun gin kadada mau umpat masuk. Lagi kawan ya, nggak mau. Fatafakkartu wa qultu, maka aku terfikir dan aku kemudian berkata, afdalu mahbubil mar'i, sebaik-baik perkara yang dicintain adalah ma yadkhulu ma'ahu fi qabrihi, adalah sesuatu yang ikut masuk bersama dia di dalam kuburnya. Kemudian wa yu'nisuhu fihi, yang mengawaninya di dalamnya. Sorangan di kuburan Pak, gelap. Kita di dunia aja gini, masih ada kawan mati lampu bau udu aja takutan. Padahal dalam rumah tuh bau udu. Bahari kita ke batang sungai berjalan, wah ini dalam rumah tuh gini, minta gani bini bau udu, minta gani bini. Ya Allah, tengah malam hendak tahajud minta gani bini, berbunyi kletek hantu aja. Padahal tikus, saya hari tikus unda tikus tolak lain hantu aja, fitnahnya wah ujar kan. Takutan dua hantu. Ini ada apa ya, jagaunya tuh Bang. Pokoknya siapa nang wani kalah duanya tuh. Cuman sebutin dua hantu takutan. Jagau. Ada tinggal tuh lihat ada. Mun aku mencari ada. Nang jagau di kampung dua hantu takutan. Cuman dasar bujuk apa orang banyak ini jagau pian. Menang terus. Lagi orang Tamban, ala bio aja kalah ini. Lomba menyelam bay. Tingkat internasional, dunia, olimpiade. Siapa yang paling kuat menyelam? Si Amerika tahan 7 menit. Prancis 8 menit misalnya. Inggris 6 menit misalnya. Negro tahan 10 menit. Dapatnya orang Tamban, Indonesia wakilnya orang Tamban. Ini kan jago berenang. Tajun menyelam 3 hari 3 malam kan di Bolu. Menang bay. Wah mantap nih ya. Kalah sebatas orang cuma paling lama 15 menit. Ini 3 hari 3 malam. Sekali dapat di jembatan Basit. Di bawah jembatan Basit dapatnya. Sangkut di sana. Diangkat. Rupanya dibuka pas diangkat
Di kantongnya ada tulisan kertas, dalasan mati asal menang, kan prinsipnya kan. Wajah sampai kaputing itu prinsipnya orang banyak nih. Dalasan mati asal menang pian. Ya. Mudahan anggota dewan jangan gitulah. Ya kalau ini para ini pemilihan nih. Dalasan masuk sambang lihum jangan. Ya Allah, mudahan janganlah, mudahan. Ya, kita doakanlah mudah-mudahan pemilu presiden kemudian DPR damailah. Jangan tapi berhual jalan pepadaan. Kita nang berhual nang menanginya juga. Kadang heran juga kita berkelahi di bawah nang di atas ketawaan. Aneh itu ya. Tapi ya udahlah, biarkan mereka kan. Hibak gambarnya Habib ini. Apalagi dokter, maka mantap gelar pian. Kalau dokternya benar ada pelik tahu jualan. Ini kan nyamannya nih menungkar lagi kawan. Nih kalau Pak Hasbullah nih tulis Habib Hasbullah, percaya ulun. Penampilan siden janggutnya Pak Haji Yana nih juga yakin kita, karena bila berjualan yang itu payu Husaini Sahlan kada payu, kada ada apa-apa di muka. Maka ada kawan ini bertambah gelar Gus, padahal kada Gus, buat Gus pian. Hibak nang kayak itu. Mestinya kalau gelar-gelar itu ada dan memang menang, makmur kita baik. Mestinya kan gitu, karena amanah, pasti amanah. Tapi kenyataan ya sudahlah. Tinggal kita memilih yang cerdas, Pak. Yang salah itu kitanya. Pemilih yang salah. Kenapa memilih? Gitu. Kita kada betakun dulu. Ya, bilanya hendak mulai hanya berdatangan ke musala Miftahul Jannah, perlu napa aja. Hambal anu ngoko aja kan gitu. Nyiko kan banyak kiai kan, maka bebolang ini pian. Apakah memang itu kah ada tahu jalan? Jadi hendak membangun jembatan, baca Yasin gitu kan, bolang-bolang nih. Nah, lalu pas kalah putikinya hambal pian. Aku kalah aja, sini ku putiki ada juga kan yang dulu kalau gitu. Nah, maka Bapak Ibu tidak, maka kata beliau, fama wajatu, dan tidak ku dapatkan yang kawa masuk bersama aku dan mengawaniku di kuburan. Kada nang kawa. Maka belum lagi malaikat datang dengan berbagai macam pertanyaan yang kita kada tahu pertanyaannya kayak apa. Kalau pertanyaan yang ada itu kan Fulan bin Fulan, apabila datang dua malaikat, maka janganlah engkau takut dan gentara, karena mereka juga adalah makhluk sebagaimana engkau juga makhluknya Allah. Wah, jangan takut dan jangan gentar aja. Apabila ditanya oleh kedua orang itu, "Rabbuka?" Siapa Tuhanmu? Jawab dengan tegas, Allahu Rabbi. Bocor soal apa? Biasanya yang ulun tahu, karena ulunnya juga pernah jadi guru kan, pernah jadi dosen. Apabila soal nih bocor, ulun ganti baik. Apalagi Tuhan kan diganti, mesti ya pertanyaannya lagi itu. Maka berhimat dan menghafal itu berhimat pian. Maka buka wa man nabiyuka wa ma imamuka. Jawabannya Allah Rabbi. Bukan kita yang menjawab, kawan kita yang menjawab. Kawan kita apa? Amal. Maka fama wajadtuhu, dan tidak ku dapatkan yang demikian itu, yang mau mengawaniku di kuburku, yang mau menemaninku, menyejukkan aku di dalamnya, ghairal a'mali salihah, kecuali amal soleh. Maka inti mengaji apa? Amal pertama. Inti kita tuh nak kemana-mana ngaji, ke Al-Jihad, ke Hasanuddin, ke Musala Miftahul Jannah, ke Ar-Rahman sana kita. Intinya apa? Amal. Maka seorang inspirator ya, bukan cuma inspirator, beliau itu juga tokoh diseganin pertama kali di kelompok Hamas Palestina, Pak.
Luar biasa nih Hamas kita nih ya. Bangga kita. Ya. Ya. Di samping banyak juga yang mencela, kan ada juga yang mencela tuh. Bagi kita tetap kemerdekaan Palestina itu harga mati, wajib. Ya. Apapun alasannya kita tetap harus mendukung Palestina. Walaupun misalnya mereka tadi mengatakan ini bukan perang agama atau apa segala macam, tetap Palestina harus kita bela. Ya. Nah, tokohnya itu namanya Syekh Izzuddin Al-Qassam. Syekh Izzuddin ini ketemu musuh takutan baik sorangan Yazidin. Yahudi itu bila lihat Syekh Izzuddin mulai takutan dah. Tahu kenapa? Menggatar bila melihat si dinding ini nah. Tokoh Syekh Izzuddin Al-Qassam ini pernah mengatakan begini. Dalam perjalanan untuk mendekati Tuhanku, kata beliau, selama ini yang kudapatkan bagaimana cara mendekati Tuhan adalah dengan iman dan amal, bukan dengan banyaknya kitab, bukan dengan banyaknya amal, bukan dengan banyaknya ilmu, bukan dengan banyaknya jam terbang ceramah dan jam terbang mengajar, bukan, kata beliau. Jadi jangan bangga kita banyak jam terbang ceramah, maulah poster bagikan sorangan, jangan bangga. Ulah sorangan bagi sorangan. Saya kadang-kadang heran baik. Kalau jujur ya, kalau persoalan aplikasi, mungkin alhamdulillah saya termasuk yang tidak kalah dalam persoalan ilmu aplikasi apapun. Ya. Di Kementerian Agama di Kepenghuluan itu saya pelatih aplikasi untuk edupak sekalsel. Jadi kalau mau belajar bagaimana elektronik dupak itu saya ngajar. Tadi barusan juga saya ngisi bersama dengan Ibu Camat se-Banjarmasin Utara dan asisten itu tentang elok kan. Aplikasi saya kalau persoalan bikin poster, bikin edit foto itu ahlinya Pak. Sehingga saya bilang, kenapa pengen bikin poster yang pengen kajian, ngapain? Kalau orang lain bikin silakan, salahin aja yang salah, bukan saya. Tadi kan ada kesalahan tuh di TVRI tadi Pak Hasbullah, Selasa dan Minggu diprotes Pak Hasbullah kan, kenapa Minggu harusnya Ahad? Saya bilang dengan apa istilahnya bubuhannya itu ada ahlinya kan, Pak ini protes jamaah nih, kenapa Minggu? Tapi kan diubahnya juga Pak Abdullah Hasbullah, tetap aja kopanya. Nah jadi memang bukan jam terbang ceramah, bukan banyaknya pengikut, bukan itu. Ya. Maka Abdullah bin Mas'ud itu berulang kali ini selalu saya ingatkan dalam pribadi saya Pak, bahwa ukuran kemuliaan itu bukan di situ. Sehingga di bagian keempat, tadi saya baca sudah di faidah yang keempat, Abdullah bin Mas'ud kan bilang gini ya, beliau itu orang apa ya, Imam Al-Quran Pak, yang Nabi menyebutkan kalaulah kalian ingin merasakan bagaimana Al-Quran itu bagaimana segarnya dan tarian kama unjil, sebagaimana diturunkan pertama kali, maka ikutlah bacaan Abdullah ibnu Ummi Abdin. Siapa dia? Abdullah bin Mas'ud, yang beliau memiliki kemampuan jawami'ul kalim, ucapan yang berbobot. Ceramah beliau, di mana beliau ceramah orang datang Pak, oh di sana Abdullah bin Mas'ud datang. Kata beliau gini, ayuhan nas, wahai manusia, lau ta'lamuna ad-dunubi, kalau pian tahu aib cacat dosaku, nggak ada yang nggak punya dosa Pak, mawadi'a aqabi ithnan, tidak ada yang mau ikut di belakangku walau berdua. Artinya yang menyasahi sidin berdua lagi gak ada akun, apalagi yang sebanjaran datang kan mungkin. Kalau tahu, walau wuditu annallaha ghafara li dzamban minad dunubi, kalau Allah tidak menutup aibku, cacatku, celaku, aku dipanggil Abdullah anak sampah, Abdullah bin Rausah. Kenapa? Karena ditutup aib. Makanya banyak kadang-kadang yang terkenal, yang terkaya, yang terhebat,
akhirnya sadar bahwa pada akhirnya bukan menjadi terkenal, bukan menjadi terhebat, bukan menjadi terkaya, tapi menjadi terbaik dan yang soleh. Itu akhirnya kita dapatkan yang paling utama, bukan terkenal. Takut kehilangan jamaah, kebetulan dia punya bini banyak, pembinian tanpa alasan. Kalau kamu melihat jidat pinamena yang diambil bini, 100 meter dari jarak masjid turun nong bini, chatting ke saya tahu itu. Jadi saya punya kartu ustadz kita ya, yang punya bini lebih dari satu tapi nggak pernah tampil di publik, itu dirahasiakan. Saya punya data itu Pak, tapi saya nggak mau nyebutin. Yang jelas kenapa itu bisa dilakukan dia sehingga diturunkan 100 meter sebelum sana? Karena takut ketahuan. Takut, intinya Pak, takut kehilangan jamaah sehingga dia berdusta, ya kan? Baik, maka inni ra'aitu ba'dal khalqi, ini yang keempat. Kalau yang pertama tadi kan amal ya, jadi intinya amal soleh. Amal soleh sedikit saya ulas tadi. Maka kata beliau, fa'akhadtuha mahbubatan li, maka ku ambil dia sebagai kecintaanku, litakuna li sirajan, untuk menjadi lampu fi qabri, dalam kuburku, wa tu'annisuni fihi, dan menyejukkan aku di dalamnya, wala tatrukuni faridan, dan tidak meninggalkan aku sorangan. Ini inti ngaji pertama, yaitu masalah amal soleh. Yang kedua kata Hatim Al-Asam adalah, aku melihat makhluk yaqtaduna ahwa'ahum, mengikut kepada hawa mereka, wa yubadiruna ila muradati anfusihim, lalu berhimmat untuk memenuhi kehendak nafsunya. Ini nafsu syahwatnya, hendak mobil dapat mobil, hendak jabatan kawa menjabat, hendak rumah bisa beli rumah, kehendaknya tuh apa aja bisa dia dapatkan. Nafsu tadi. Cuman sebutin yang kedua nih, hendak berbini, cuma kedua nih. Ini kedua nih banyak gitu, hendak berbini kedua nih masih. Wah. Ini memang muncul apa ya istilahnya? Itu kalau yang lain hendak kawa. Fata'ammaltu qauluhu ta'ala, maka aku terfikir firman Allah Ta'ala, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Siapa yang takut akan kedudukan Tuhannya, maka dia kendalikan hawa nafsunya, maka surga tempat tinggalnya. Inti di sini adalah Al-Ghazali bilang gini, nafsu itu liar Pak ya. Dia ibarat singa. Coba kita taklukkan itu singa, kita diterkamnya, singa yang besar. Bagaimana cara mengendalikan singa itu? Maka kata Al-Ghazali, ambillah singa itu di waktu dia kecil, itu bayi. Kemudian pelihara dia, berikan dia makan, kemudian didik dan latih dia, maka nanti ketika dia besar dia akan tunduk pada kamu. Maka apa maknanya? Nafsu itu jangan dimatikan dan jangan dibiarkan lepas tak terkendali. Dimatikan jangan, dibiarkan lepas jangan. Tapi bagaimana? Dikendalikan. Islam itu agama yang luar biasa Pak. Manusia itu bisa lebih tinggi dari malaikat, bisa lebih rendah dari binatang. Kita sama malaikat lebih tinggi kita Pak. Kenapa? Malaikat tanpa nafsu. Kenapa kita lebih tinggi dari malaikat? Karena kita punya nafsu yang bisa dikendalikan. Malaikat dia ketika diciptakan Tuhan kemudian disuruh sujud, dia sujud sampai kiamat. Coba kita bertahan, karena kita punya nafsu, malaikat tidak. Maka dia apapun yang diperintahkan Tuhan dia lakukan. Ruku, kata Tuhan, ruku dia sampai kiamat, kecuali malaikat Jibril ya, itu semua dia bisa kerjakan. Kalau yang lain itu semua satu aja ibadahnya ya. Ada yang sujud, ada yang rukuk, ada yang berdiri, ada yang salawat, ada yang istighfar. Itu aja malaikat.
Jadi monoton ibadahnya. Nah, binatang itu punya nafsu tapi nggak punya akal. Nah, manusia itu punya nafsu dan punya akal. Ketika manusia lebih tunduk kepada nafsunya yang liar tadi, dia lebih rendah daripada binatang. Tapi ketika manusia mampu mengendalikan nafsunya tadi, dia lebih tinggi daripada malaikat. Ini yang bedakan. Maka nafsu jangan dimatikan. Sehingga Nabi pernah mengucap gini, Tuhan tuh tahu manusia itu fitrahnya suka sama lawan jenis, ya kan? Iya. Bahwa kita dihiasi dengan apa? Hubbus syahwat minan nisa. Syahwat dengan perempuan. Maka laki-laki itu, ya ma'syaras syabab man istata'a minkumul ba'ah. Nah, ini kan, wahai para pemuda, jikalau kalian telah sampai pada kondisi yang ba'ah, nafsu kada ketahanan lagi, maka kata Nabi, kawin, menikah. Karena laki-laki itu kan yang nafsunya itu bergejolak tuh kan di usia remaja sampai usia 30-an itu masih bergejolak. Sementara perempuan kan di usia 40-an, ini bedanya. Kalau laki-laki itu masih di usia-usia belasan sampai 33 sampai 40 mungkin masih. Tapi 40 mulai udah berturun. Ini laki-laki nih ya. Turun nafsu syahwat dengan perempuan itu mulai turun. Iya. Tapi perempuan di usia 40-an mulai naik nafsunya. Ini menurut Aisyah Dahlan yang saya lihat, karena beliau ahlinya dalam hal ini. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nafsu jangan dimatikan. Karena itu kata Nabi, menikah. Tapi bila ternyata engkau tidak mampu menikah, maka puasa. Nah, ya kan? Karena itu lebih memelihara pandangan dan memelihara kemaluan. Nah, baik. Yang kedua, kita paham bahwa kita ngaji supaya kita bisa mengendalikan nafsu. Tapi yang berat itu adalah ketika kita berbicara nafsu dalam kaitan merasa diri itu paling mendapat petunjuk. Itu paling berat. Beribadah dengan nafsu. Alaikum bila ilaha illallah wal istighfar. Yang sudah saya bahaskan yang beberapa waktu yang lalu. Untuk kamu ku tinggalkan, ku wasiatkan kalimat la ilaha illallah dan istighfar. Fa'aksaru minhuma, banyakin keduanya kata Nabi. Fa ini iblis, karena iblis itu pernah berkata, qala, mengatakan iblis, ahlaktun nas bidzunub, aku hancurkan manusia dengan dosa. Dalam tanda kutip aib, cacat, celak, nafsu-nafsu syahwat, ya, hal-hal yang rendah. Ya, dosa itu hal yang rendah yang kita itu malu untuk dibuka, itu dosa. Tetapi wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar, dia hancurkan aku dengan la ilaha illallah dan istighfar. Kita berzikir Pak, itu iblis hancur. Maka banyakin zikir. Kita beristighfar, dosa kita akan lebur, maka iblis juga kalah. Inna abdan asaba dzamban, ada seorang hamba yang dia melakukan dosa. Kemudian dia berkata, ya Rabb, inni aznabtu dzamban, aku melakukan satu dosa. Faghfirli, ampunkan aku. Maka Allah mengatakan, alima abdi, hambaku tahu anna lahu rabban yaghfiru dzamba, bahwa dia punya Tuhan yang mengampunkan dosa. Wa ya'khudhu bih, dia ambil itu, maka aku ampunkan dia. Summa maka masya Allah berjalan waktu dengan kehendak Allah. Summa asaba dzamban akhar, dia lakukan lagi dosa yang lain. Dia minta ampun lagi, aku ampunkan kata Allah. Dosa lagi, minta ampun lagi, aku ampunkan kata Allah. Kalah aku kata iblis. Hadis ini bukan berarti kemudian kita menganggap enteng dosa. Tidak. Hati-hati juga dengan dosa. Karena kita tidak tahu kapan ketika kita meninggal, kita belum sempat bertaubat. Dan
Kita juga belum tahu, jangan-jangan dosa sekecil apapun, ibarat kata Al-Ghazali, kaca yang bening, kemudian dia berdebu. Debu itu kita biarkan semakin menempel dan banyak susah dibersihkan. Gak bisa lagi kita bertaubat. Atau barangkali hidayah Allah, taufik Allah belum kena ke kita, sehingga kita tak sempat lagi bertaubat, mati kita. Naudzubillah. Ya, jangan anggap enteng dosa. Tapi ini cerita iblis. Maka ketika aku tahu bahwa Allah itu mengampunkan dosa manusia, ahlaktuhum falamma ra'aitu dzalik, ketika aku lihat yang demikian, maka aku hancurkan manusia bil ahwa, dengan hawa. Bagaimana hawanya? Yasabuna annahum muhtadun, aku bikin mereka merasa bahwa mereka yang mendapatkan petunjuk, bahwa mereka yang aku bikin mereka itu merasakan bahwa mereka yang paling benar. Sehingga kadang-kadang ucapannya Allah yahdik, mudah Allah menghidayahi engkau, padahal dia orang yang beriman juga, sholat juga, cuman karena beda paham dianggap itu bid'ah loh. Allah yahdik, kasar banget itu omongan. Seolah kita yang dapat hidayah itu belum. Ini yang susah. Saya baru datang dari Surabaya, Pak. Saya sempatkan singgah ke Ampel. Saya di mana ada kubur para kekasih Allah, wali-wali Allah, dan saya percaya itu wali Allah ada. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ini contohnya, dia nggak pernah ada rasa takut dan sedih. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, dia beriman dan bertakwa. Bukan yang bertelanjang, bukan. Memang betul wali. Saya singgah ke Ampel, Pak. Ketika saya singgah ke Sunan Giri, sampai di, saya pakai kapal, Pak, yang enak, mau coba kapal yang kayak hotel. Jadi VIP kan 550, langsung dapat kunci kamar. Sampai di situ teman-teman penghulu dari Surabaya tahu saya datang. Dia rupanya tahu, memantau juga di Facebook saya bahwa saya cuti. Disambut disuruh ceramah di Surabaya. Aduh, saya mau cuti, bukan mau ceramah. Disuruh ceramah saya. Saya bilang saya mau ke Ampel dulu. Pak tahu gini, di Ampel tuh banyak orang ngaji, baca Yasin. Padahal dalam paham kita, la taj'alu buyutakum maqabir, jangan kau jadikan rumah kalian itu kuburan yang tidak dibacakan Quran. Mafhum mukhaffafahnya adalah bahwa kuburan bukan tempat baca Quran. Pahamnya, pemahaman atau mukhalafah atau mukhaffafah, paham yang berbeda. Ya, mukhalafah berarti berbeda, bahwa Quran itu bukan tempat baca kuburan, bukan tempat baca Quran, Quran. Ada tempat yang pas kita baca zikir, ada tempat yang tidak pas kita baca zikir, misalnya. Contoh, WC nggak pas kita baca zikir. Supaya ingat tawas lawan Tuhan sambil mahajan. Berzikir. Nggak boleh kita. Maka begitupun kuburan. Tapi kita tidak bisa memaksakan paham kita ke orang lain. Setelah saya bilang, orang kok baca Yasin, maka ucapin jangan baca apa-apa, kita cukup berdoa aja di sini dan mendoakan beliau sekaligus ingat perjuangan beliau. Kemudian kita juga mengingat kepada kematian. Saya bilang biarlah mereka dengan paham mereka. Mudah-mudahan mereka benar. Karena siapa tahu mereka benar. Tapi satu hal, bahwa kita tidak boleh berdebat untuk sesuatu yang hanya menghabiskan waktu dan energi kita. Konon ada sebuah kisah. Kisah ini sebuah kisah analogi ya, bukan kisah yang benar tapi analogi aja. Ada seekor harimau yang berdebat dengan keledai. Keledai ini lambang kelemahan, kebodohan, keterbatasan. Harimau itu lambang kecerdasan, kekuatan, kehebatan. Gitu kan? Apa yang diperdebatkan oleh keledai sama harimau? Warna rumput. Keledai ngotot, warnanya biru. Harimau ngotot, warnanya hijau. Karena yang bujur itu harimau. Dia cerdas. Keledainya bekaras. Akhirnya keledai sama harimau sepakat mengadu dengan raja singa. Itu rajanya singa, raja hutan. Tuan raja, kami berhual berdua.
bahwa rumput itu hijau atau biru. Kata keledai, bagaimana Tuan Raja? Ulun menganggap bahwa rumput itu biru. Benar enggak? Kata singa, benar, rumput itu biru. Himung keledai, oh aku yang benar, pokoknya keadaan aku yang betul sebenarnya. Yang salah itu ikam mawai, harimau kan mau. Harimau bingung malah dihukum oleh singa. Hukuman sanksi biasa. Ditegur oleh singa. Setelah keledai kehimungan buka berjauh, harimau bertanya dengan singa, Tuan Raja, singa, kenapa maka sampean tahu itu rumput hijau? Iya, kata singa. Kenapa malah sampean membenarkan dia yang mengatakan itu warnanya biru? Jar singa, mau ikam tu mawai. Ini harimaunya di Banjar kan. Ikam tu awak ganal. Ikam pintar, cerdas, ikam tu kuat. Engkau kuat, perkasa, cerdas. Itu keledai lemah, kecil, bodoh. Coba bayangkan, masa engkau meladeni orang yang bodoh kemudian lemah dan sebagainya, gak level ikam. Dan gak ada guna ikam berdebat dengan keledai. Betul nggak? Disitulah kebijaksanaan, Pak. Jangan tapi berhual, jangan tapi berdebat. Nang maulah kita lambat maju, kenapa? Kita banyak berdebat. Orang udah sampai ke bulan, Pak. Kita masih berhual masalah kunut, masih berhual masalah usolli, masih berhual masalah apa? Macam-macam lah yang kita huali. Tarawih yang kita huali, nggak ada guna. Nah, maka ini yang kedua, bahwa hati-hati dengan nafsu dalam ibadah, merasa diri yang paling benar. Ini sudah saya jelaskan. Yang ketiga kemarin, intinya adalah nafsu tadi ya. Yang ketiga, bahwa persoalan kita ngaji apa? Supaya kita memahami bahwa kita adalah hamba yang tidak memiliki apa-apa. Itu semalam ya, bahwa ketika berbicara tentang harta yang kemarin yang ketiga ya, al-faidatu tsalisah anni ra'aitu kulla wahidin minan nasi yas'a fi jam'i hutamid dunya, harta dunia. Ya. Summa yamsiku qabidan yadahu alai, kemudian dipingkuti pisit di tangannya seolah ampuninya. Tapi ketika kehilangan langsung stres, merasa kehilangan. Kenapa? Karena kita merasa memiliki. Harta itu ketika kita merasa memiliki, tatkala dia hilang kita akan kehilangan. Maka harta itu rasakan bukan milik kita tapi titipan. Itu yang kemarin kita bahas ya. Jadi inti daripada mengaji yang ketiga adalah bahwa kita kada beisi apa-apa. Kita tuh cuman hamba yang dititipin. Tapi satu hal, ketika harta titipan apa yang dititip itu kita jaga sesuai dengan amanah yang menitip, maka yang tukang amanah itu akan senang. Aku nitiplah nih barangku, pasti kita jaga kan? Jangan sampai rusak. Ya. Ada teman istri saya titip handphone. Kemudian istri saya bilang sama anak-anak, jangan dimain-mainin lah. Kenapa? Takut karena rusak. Karena punya orang. Kan gitu, karena titipan kan pasti kita jaga. Ternyata sampai tuntung, alhamdulillah dalam keadaan baik-baik saja kita kembalikan. Apa dia bilang? Terima kasih. Tuhan ketika amanah itu dititipkan kepada kita, kita jaga dengan baik dan kita gunakan sesuai dengan yang diinginkan Tuhan tadi. Tuhan tidak cuma terima kasih, la in syakartum la azidannakum, ditambah. Itu rahasia kenapa orang miskin orang bersedekah nggak pernah miskin, ditambah. Ya, baik. Kita lanjut yang keempat, nggak sampai nih, masih mengulas yang kemarin. Aku melihat ba'dal khalqi, sebagian makhluk, yadhunnu anna syarafahu wa izzahu, menyangka bahwasanya kemuliaan wa izzahu, keagungan, kehebatan, fi katratil aqwam, dengan banyaknya pengikut. Yang tadi saya katakan, dengan banyaknya jamaah. Bahwa bila kita mulia, bila jamaah kita banyak. Ada lagi sebagian
wal asyair, dan banyaknya suku. Ada lagi sebagian wazama'a akharuna annahu fi sarwatil amwal. Sebagian yang lain mengatakan bahwa kemuliaan, kehebatan, keagungan pada berlimpahnya harta. Wa kasratil aulad, pada banyaknya anak. Fabtakharu biha, maka memilih dengan harta dan anak tadi. Sehingga kita kadang-kadang bangga harta banyak, bangga anak banyak. Yang tadi saya katakan, pada akhirnya memiliki harta yang banyak, memiliki nama yang terkenal, memiliki otak yang cerdas, akan kalah dengan memiliki kebaikan dan kesolehan. Ya, itu pada akhirnya. Kapan itu? Nanti kita akan sadar bahwa apa guna yang terkenal. Justru kata Agim, ketika orang tidak lagi memanggil aku merasakan kedekatan dengan Tuhanku. Nah, kita lanjut. Wa hasiba ba'duhum annal 'izza wasyaraf. Ada juga yang menyangka sebagian di antara mereka bahwasanya kemuliaan dan keagungan itu ada pada fi ghasbil amwalin nas, dalam mengambil gasab itu kan mengambil tanpa izin ampun manusia lain, ampun kawan. Asa bangga kawan mengambil git kawan. Itu zaman dulu ya. Zaman Al-Ghazali itu memang istilahnya bila mengambil harta orang tuh asa jago nih. Membunuh, merampok, karena di sana memang zamannya kekuatan fisik. Jadi bila kita kalau merampas, oh aku berhasil merampas ini, saling membanggakan. Gosap itu mengambil tanpa izin, Mbak. Kita keluar di sini anak baudu, mengambil sandal kawan lalu baudu, kemudian kita andak, itu gosap. Gosap tuh. Iya, kalau kita belikan di tempat itu, mengandak jauh benar. Abut kawan tuntung sembahyang, mana sandalku, dikira hilang. Padahal kawan mengandak memakai tadi. Itu gasap tuh. Dan itu membuat wudu kita tak bernilai. Baudu dalam fikih adalah umur anak baapik sandal kadada biar ada dosa bersandal daripada terpakai kada bepadah. Mun handak juga bepadah, kalau kah minjem sandal pian aku wudu. Anda kan di situ pulang, jangan anak di mana hilang gitu kawan. Nah, jadi itu gasap namanya. Kemudian wadul mihim, menzolimi orang lain, bangga. Korupsi bangga, ya kan. Apalagi mencuntan bangga. Aku ke malam tadinya mencuntan. Di mana ada rumah haji itu, padahal dihadapi ada anaknya Pak Haji tadi. Mbah berhasil lah kok. Sebuting anunya caranya berbismillah, jangan berbismillah yo. Maling berbismillah. Sampai aja bismillah tawakal tu Allah jangan. Ini jelas-jelas berdosa sudah. Pakai bismillah, jelas bertambah dosa dia. Dengan nama Allah kan untuk yang baik-baik saja. Wasafki dimaihim, membunuh. Saya lihat Pak ya, warga Palestina yang disiksa dan dibunuh Israel itu bangga Israel. Nah, bangga dengan kezaliman. Saya lihat di YouTube bagaimana ada orang yang kemudian bisa ketemu sama orang Israel lewat apa istilahnya, media sosial, lalu berdialog, ketawa-ketawa mereka, membunuh rakyat sipil dan anak-anak. Maka bagi saya wajarlah Hamas tuh hamuk juga. Kalau saya pribadi dukung Hamas, apapun Pak. Bagaimanapun mereka dituduh misalnya memulai lebih dulu, yang memulai itu bukan mereka, yang mengambil tanah itu yang memulai. Kalau hendak kada dihancurkan, jangan mengambil tanah orang, kan gitu. Itu mengambil tanah itu dulu mereka mengungsi Pak, tapi ingin minta tanah. Nah ini yang di Aceh tuh Pak, pengungsi Rohingya mau meminta bagian tanah, jangan hakun, itu tanah kita, ya kan. Masa ya walaupun sama-sama muslim itulah makanan dibagi berpilih karena kawin non orang kita. Ulun kadang-kadang dikawagin baik, ada orang luar negeri datang, ulun jaga bujuk aset kita dibawa ke sana kenyamanan. Kita kan cuma ambil aset ini.
Ya kalau datang orang Korea, anak nikah sini, kenyamanan dulu ini buka, tahan dulu, periksa dulu kayak apa data-datanya di kedutaan kayak apa. Apa maksud saya? Karena banyak kasus warga kita nikah sama orang luar, dibawa inya, misalnya orang kapal. Inya nikah lawan bubuhan kita supaya ada tempat tinggal, supaya ada rumah. Limba itu ditinggalkannya. Itu banyak kasus. Atau ada yang dibawainya ke sana, lihat kayak Manohara dulu. Diapainya oleh sultan di sana. Belum kasus-kasus lain. Makanya saya bilang kemarin, tinggal di mana nih? Nikah di sini. Tinggal di Banjarmasin. Udah, jangan balik lagi ke sana, tinggal di sini. Untuk menjaga WNI kita, Pak. Alhamdulillah dia punya kebiasaan bahasa Inggris, ngajar. Kita carikan tempat supaya dia ngajar. Kebetulan di Muhammadiyah juga. Orang kita juga kan. Nah, saya senang kayak gitu. Nah, maka iya, baik kita kembali Pak ya. Ada lagi yang bangga itlafil mal, menghamburkan harta, wa israfihi, berlebih-lebihan dengan harta, wa tabdzirihi, mubadzir, berpoya-poya, itu bangga, ya kan? Fata'ammaltu fi qoulihi ta'ala, maka aku terfikir firman Allah Ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah itu adalah takwa. Bukan banyak jamaah, bukan banyak harta, bukan banyak apa-apa. Pada akhirnya kita paham bahwa inti sebetulnya takwa. Barangkali ini dulu kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.